Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N.A. Ita Uzaka, mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mempresentasikan topik terkait konsep bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Bahasa yang diampu oleh Bapak Associate Profesor Dr. Sudiran M. Hum. Saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu apa itu bahasa, karena kita juga berada di jurusan bahasa, walaupun berbeda bahasa ya. Dalam sebuah peribahasa disebutkan bahwa batas bahasaku adalah batas duniaku. Cashier menyebutkan bahwa letak keunikan manusia adalah dari kemampuan berbahasanya. Ungkapan di atas menyiratkan bahwa bahasa verbal merupakan bahasa yang memiliki kekhasan yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya, karena hanya manusia yang bisa berbahasa sesuai dengan kodratnya. Ada dua fungsi bahasa yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif ini menyebutkan bahwa bahasa merupakan ungkapan atau pernyataan mengenai perasaan. Bahasa yang terarah antara si pembicara dengan orang yang diajak berbicara sebagai ungkapan keadaan hati, jiwa, dan memiliki kecenderungan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kognitif. Dalam fungsi kognitif ini atau yang representatif, bahasa terarah pada lawan bicara dan terarah pada objek yang lain di luar dari si pembicara dan yang berbicara. Jadi kalau dalam bahasa Jawa mungkin diartikan mengerasani, karena yang diomongkan itu tidak ada. Kemudian terkait struktur kebahasaan dan kosakata, Carleton Ladd menyampaikan bahwa tata bahasa sebagai alat dalam mempergunakan aspek yang logis dan kreatif dari pikiran untuk mengungkapkan makna dan emosi dengan memakai aturan-aturan tertentu. Kosakata dalam khasanah ilmiah dinamakan dengan istilah atau terminologi. Tata bahasa, kosakata, dan makna ilmiah yang kerap menimbulkan persoalan dalam kegiatan ilmiah lantaran kelemahan inheren bahasa. Jadi bahasa adalah sarana yang paling utama. Kemudian tujuannya apa sih untuk mempelajari sarana ilmiah? Yang pertama ada Gadamer menyebutkan bahwa manusia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa sebuah bahasa. Jadi kita tidak akan bisa berkomunikasi tanpa adanya bahasa. Bahasanya mungkin tinggal bahasa kayak bahasa tubuh gitu aja ya. Yang pertama memungkinkan kita melakukan penelaah ilmiah secara baik. Kemudian yang kedua mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah yang kita alami sehari-hari. Kemudian yang ketiga, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya dengan ilmu yang telah dipelajari manusia sehingga dapat meningkatkan kemakmuran hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu gabungan antara bahasa dan ilmiah. Komunikasi ilmiah bertujuan yang pertama, menyampaikan buah pikiran kita, penalaan saja. Sedangkan bahasa verbal harus mengandung unsur yang pertama emotif, afektif, dan simbolik. Kemudian yang kedua memberikan makna untuk arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung oleh kata-kata yang membangun sebuah bahasa. Kemudian yang ketiga memberikan arti yang sama serta konotasi yang bersifat emosional. Tujuan dan fungsi sarana berpikir ilmiah. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya ya. Tujuannya yaitu memperoleh pengetahuan yang benar atau pengetahuan ilmiah. Untuk mencapai sebuah tujuan, kita manusia ini jelas memerlukan sarana atau berpikir yang ilmiah. Sarana ini bersifat niscaya. Maka aktivitas keilmuan tidak akan maksimal tanpa kita memiliki sarana berpikir ilmiah.
Kemudian yang selanjutnya yakni peranan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Kailen mengidentifikasi bahwa hakikat bahasa sebagai substansi dan bentuk fisik atau struktur kebahasaan. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat untuk membantu kegiatan manusia, kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang akan ditempuh agar memperoleh pengetahuan itu dengan benar. Berpikir ilmiah dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya yang lebih luas pun bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar atau pengetahuan ilmiah. Ini sebagai closing, sebagai penutupnya ada pantun untuk teman-teman semuanya, juga untuk Pak Sudiran. Pergi ke Maumere beli kerang. Asik. Pak ikan dipancing. Cakep. Dunia ilmiah yang terang, bahasa adalah sarana yang paling penting. Wih. Beli bubur di tepi jalan raya. Cakep. Mampir ke pasar. Dengan kata-kata yang bermakna, pikiran ilmiah jadi terang dan bersinar. Yang terakhir, kapal itu berlayar karam, bertemu putri duyung di atas karang. Dengan bahasa yang jelas dan tajam, hipotesis teruji, teori terbentuk, ilmu pengetahuan pun semakin berkembang. Terima kasih. Yang terakhir sebagai closingnya adalah bahasa adalah jalan untuk mencapai keserasian, karena tanpa bahasa tidak akan terjadi keserasian apapun. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.